Hai penonton, selamat datang kembali di Wanita Kagami. Apa kabarmu? Semoga kamu baik-baik saja ya. Jadi, tanggal 15 September lalu, aku mendapatkan info kalau pengguna Twitter Jepang yang populer membagikan list genre yang paling diminati para penggemar di situs DL Site selama bulan Agustus 2023, di mana genre Netorare yang menempati peringkat pertamanya, dan disebut jika genre Netorare telah bertahan selama 11 bulan berturut-turut. Oleh karena itu, di video ini aku akan menjelaskan Netorare, mulai dari apa itu Netorare dan kenapa orang Jepang di sana menyukainya. Tapi sebelum itu, 99,8% penonton channel ini belum subscribe. Jadi silahkan klik subscribe dan like video ini dulu ya. Langsung saja ke chapter 1, perkenalan soal Netorare. Netorare adalah suatu kondisi di mana ada suatu pasangan, lalu di antara mereka ada yang ditiduri oleh orang lain. Kata pasangan di sana maksudnya gimana? Maksudnya mereka itu harus terikat dalam suatu ikatan tertentu. Misalnya ikatan kekasih, entah itu sudah atau masih pacaran, atau ikatan rumah tangga, entah itu sudah dan masih menikah. Apakah harus ditiduri dulu? Ya, harus ditiduri. Karena kalau belum ditiduri atau tidak ditiduri, maka itu bukanlah Netorare. Dengan kata lain, syarat terjadinya Netorare itu ada 3, yaitu nomor 1, ada sepasang kekasih atau pasangan suami istri. Nomor 2, ada orang dari pasangan tersebut yang ditiduri oleh orang lain. Nomor 3, momen menidurinya harus saat pasangan tersebut sedang atau masih menjalin hubungan. Nomor 3 di sana maksudnya gimana? Maksudnya momen menidurinya itu harus terjadi saat mereka sudah pacaran dan masih pacaran, jadi belum putus, dan atau sudah menikah dan masih berumah tangga, belum cerai. Dengan kata lain, kalau momen menidurinya itu terjadi saat mereka belum pacaran atau sudah putus dan atau belum menikah atau sudah cerai, maka itu bukanlah Netorare. Dan di chapter 2 berikut adalah asal istilah Netorare. Netorare berawal dari kata netoru, di mana neru artinya itu tidur dan toru artinya itu diambil. Jadi netoru itu artinya mengambil tidur. Lalu jika kata itu diubah dalam bentuk pasif, maka akan menjadi diambil tidur. Dengan kata lain, pasanganmu sudah diambil tidur oleh orang lain atau sudah ditiduri oleh orang lain. Karena hal tersebut pula lah, Netorare hanya bisa diberikan ketika ada suatu pasangan, lalu di antara mereka ada yang ditiduri oleh orang lain. Kalau belum ditiduri, maka tidak bisa dikatakan Netorare. Silahkan tonton ulang chapter 1 jika masih belum paham. Nah, walaupun aku sudah menjelaskan Netorare, tapi masih banyak orang yang belum memahami sepenuhnya. Jadi di chapter 3 berikutnya aku akan membahas kesalahpahaman tentang Netorare. Di era saat ini sering hadir mispersepsi soal Netorare. Hal seperti ini dapat terjadi karena kurangnya informasi atau istilah yang keliru ini sudah terlanjur melekat pada diri masyarakat. Contohnya adalah sebagai berikut. Netorare itu harus terjadi dalam keadaan terpaksa. Tidak, ini adalah hal yang salah. Netorare itu bukan soal terpaksa atau tidak. Selama itu memenuhi semua syarat yang aku sebutkan di chapter 1, maka itu sudah bisa dikatakan Netorare. Yang bisa ditiduri itu hanya perempuan. Tidak, ini adalah hal yang salah. Netorare itu tidak memandang gender, mau itu yang ditiduri si perempuan ataupun si laki-laki. Selama dia yang ditiduri sedang atau masih dalam status menjalin hubungan dengan pasangannya, maka itu sudah bisa dikatakan Netorare. Jika ada peristiwa selingkuh atau diselingkuhi, maka itu otomatis Netorare. Tidak, ini adalah hal yang keliru. Ada peristiwa selingkuh atau diselingkuhi itu masih belum cukup untuk dikatakan Netorare. Peristiwa selingkuh atau diselingkuhi baru bisa dikatakan Netorare ketika orang yang selingkuh atau diselingkuhi itu ditiduri oleh orang lain. Ya, harus ada orang dari pasangan tersebut yang ditiduri oleh orang lain, dan tentunya momen ditidurinya tersebut harus saat mereka masih menjalin hubungan, belum putus ataupun belum cerai. Ketika ada dua orang saling suka tapi belum menjalin hubungan, lalu di antara mereka ada yang ditiduri, maka itu termasuk Netorare. Tidak, ini adalah hal yang salah. Bukan Netorare namanya jika yang ditiduri itu sedang tidak menjalin hubungan dengan pihak lain. Agar bisa dikatakan Netorare, mereka berdua harus dalam kondisi menjalin hubungan tertentu, entah itu sebagai kekasih atau suami istri. Kalau teman tabe mesra gimana? Nah, ini harus diteliti lebih lanjut. Soalnya teman tabe mesra itu bisa dalam 2 bentuk. Nomor 1, mereka sebenarnya pacaran, kelakuannya sudah sama seperti sepasang kekasih, hanya saja keduanya sama-sama sulitan mengakui satu sama lain, entah karena alasan apa. Nomor 2, mereka memang saling menganggap satu sama lain sebagai teman, hanya saja mereka kadang terlibat momen romantis tanpa diri mereka sadari karena saking dekatnya mereka. Nah, kalau teman tapi mesranya seperti nomor 1, itu masih aman untuk dikatakan Netorare. Tapi kalau seperti nomor 2, itu masih belum aman dikatakan Netorare. Jadi mending jangan. Baik, jadi itulah
netorare. Dan sekarang aku akan membahas kenapa orang Jepang suka genre netorare. Hal ini akan aku bahas di chapter 4 berikutnya. Alasan mengapa orang Jepang tertarik pada genre ini mungkin berbeda-beda. Beberapa orang menikmati perasaan emosional yang kompleks dan menantang, sementara yang lain mungkin tidak tertarik pada aspek psikologis dan eksplorasi hubungan antar karakter. Tiap individu memiliki preferensi pribadinya dalam hal hiburan, dan genre seperti netorare mungkin menarik bagi sebagian orang Jepang. Orang Jepang suka genre netorare karena memiliki fetish atau kecenderungan bercinta dengan orang lain meskipun mereka sudah memiliki pasangan atau hubungan. Netorare atau NTR menarik bagi sebagian orang karena mengeksplorasi emosi yang rumit seperti perasaan kecewa, dendam, sakit hati, dan kemungkinan perdamaian kembali. Selain itu, netorare juga sering menggambarkan konflik cinta segitiga dan pengkhianatan oleh pasangan atau teman yang bisa menambah ketegangan dan misteri dalam cerita meskipun kontroversial. Oh ya, satu lagi, di Jepang pun katanya ada jasa netorare juga loh, dan aku gak ngerti lagi dengan pola pikir orang Jepang di sana. Ya, mungkin itu saja yang bisa aku bahas mengenai netorare ini. Bagaimana kesanmu terhadap hal ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Juga luangkanlah waktu untuk like dan share video ini, lalu subscribe juga sebagai dukunganmu terhadap channel ini. Dan terima kasih karena telah menonton video ini hingga selesai.